Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Telah memberikan pujian yang sangat besar dan sangat mulia kepada orang-orang yang berkumpul di rumah dari rumahnya. Allah katakan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka berkumpul di dalam rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat suara dan disebut padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih untuknya di dalam rumah itu di waktu pagi dan di waktu sore. Masuk di dalamnya ada para laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula jual belinya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari yang hati-hati dan pandangan itu berubah. Ayat ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berkumpul di dalam rumahnya, di dalam masjidnya, yang mereka berkumpul karena semangat untuk akhirat. Itu yang dipuji. Karena Allah katakan fi buyutin, setelah itu dikatakan rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli mereka dari mengingat Allah. Itu semangat mereka hanya akhirat. Tujuan mereka hanyalah pahala. Tujuan mereka hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana utamanya kita berkumpul di dalam rumah Allah. Karena tujuannya adalah akhirat. Mendengarkan kitab Allah, mempelajari Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok orang, sekelompok kaum berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitab Allah,
saling belajar dan mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi, kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan selalu diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatzhumul malaikah, mereka akan selalu dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyebut mereka di sisinya. Ditambah lagi kita berkumpul di masjid antara maghrib isya. Dengannya kita menunggu sholat berikutnya. Ini keutamanya lain lagi, besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza tatahhara ar-rajul thumma marra ilal masjid yar'as shalah kataba lahu katibahu au katibahu bikulli khutwatin yaqtuha ilal masjidi asyara hasanah. Apabila ada seorang, dia berwudu, kemudian dia pergi ke masjid untuk menunggu sholat, maka akan ditulis untuknya oleh penulisnya atau dua penulisnya, setiap langkah yang dia langkahkan untuk menuju masjid itu, maka 10 kebaikan. Makin jauh kita datang, maka makin banyak keutamaan. 10 dikalikan dengan langkah kita itu. Dan kata Nabi, wal qa'idu yar'as shalah kal qanit. Orang yang duduk karena menunggu sholat, anggaplah tidak ada kajian. Apalagi kalau menunggunya sambil mendengar kajian, maka itu pahalanya tadi yang pertama. Kalau kita duduk saja karena menunggu sholat, maka itu seperti orang yang berdiri sedang sholat. Wa yuqtabu minal musallin, dan ditulis sebagai orang yang sedang sholat. Min hini yakhruj min baiti hatta yarji'a, dari waktu dia keluar dari rumah sampai kembali ke rumahnya. Ini kelebihan, ini keutamaan tidak didapatkan oleh orang yang duduk di rumah menunggu sholat. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berkumpul tentunya untuk perkara yang kita sudah dengar pengumumannya. Kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting dengan judul kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita semua punya keluarga. Kecil ataupun besarnya kita punya keluarga. Dan kita semua pengen bahagia. Semua kita ingin istri kita bahagia, anak kita bahagia. Semua kita ingin orang tua kita itu bahagia, bapak kita bahagia, ibu kita bahagia. Semuanya ingin seperti itu. Tentunya kebahagiaan itu ada sebabnya. Kebahagiaan itu ada yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, demikian pula hadis.
yang kalau kita tempuh, kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkannya. Dan kalau kita memandang dan kita melihat orang yang hidup di atas muka bumi ini, bermacam-macam yang mereka lakukan untuk membahagiakan keluarganya. Di antara orang, ada yang menyangka kebahagiaan itu adalah dengan mengumpulkan harta yang banyak. Maka semangatnya adalah bagaimana supaya terkumpul banyak harta. Sehingga terkadang dia sibuk bekerja, dia telantarkan keluarganya. Dia pergi dari keluarganya lebih banyak. Dia tinggalkan keluarganya lebih banyak daripada dia bersama keluarganya. Bahkan kadang mereka tidak bertanya tentang keadaan keluarganya. Ini bukan kebahagiaan. Di antara orang juga ada yang menyangka bahwa bahagia itu kalau banyak anak. Sehingga di antara mereka ada yang hidupnya tujuannya bagaimana banyak anak. Tapi dia tidak tahu bahwa kadang memperbanyak anak itu membuat kita lalai. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian. Jadi kebahagiaan bukan dengan memiliki anak yang banyak. Sebagaimana kebahagiaan itu bukan dengan memiliki harta yang banyak. Sebagian lagi, kalau kita melihat orang-orang di atas muka bumi ini, apakah tetangga kita atau keluarga kita, kadang mereka menyangka bahwa kebahagiaan itu dengan memasukkan ke rumahnya alat-alat yang hati kita akan bahagia. Jiwa kita akan bahagia. Keluarga kita akan berbahagia. Maka syariat kita tentunya maklumi. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Yang mengajarkan kebaikan dunia akhirat. Yang mengajarkan hal-hal yang membuat kita mendapatkan yang namanya keindahan hidup dan kebahagiaan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak sebab. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan di dalam haditsnya banyak sebab yang akan menjadikan kita, jika kita melakukannya, sebagai keluarga yang bahagia. Seorang kalau melakukannya akan bisa membahagiakan istrinya. Sebaliknya kalau istrinya melakukannya, maka dia akan membahagiakan suaminya. Seorang anak akan membahagiakan orang tuanya kalau dia lakukan. Demikian pula sebaliknya, orang tua akan membahagiakan anaknya kalau dia menempuh sebab itu. Maka di antara sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai sebab kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, di dalam berkeluarga, adalah kalau kita bangun keluarga itu di atas keimanan dan amal soleh. Kita keluarga yang beriman. Harta banyak atau harta sedikit. Anak banyak atau anak sedikit. Kita tidak pedulikan itu. Kita pedulikan adalah bagaimana kita beriman dan beramal di atas keimanan itu. Ini sebab pokok dan dasar
yang akan membuat hidup kita bahagia. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, "Man 'amila shalihan." Siapa yang beramal soleh? Siapa yang beramal soleh? Beramal kebaikan. Min dzakarin au untha. Dari laki-laki ataupun perempuan. Ikhwan ataupun akhwat. Suami, demikian pula istri. Anak. Dan orang tua. Siapa saja di antara mereka yang melakukan amal soleh. Wahuwa mu'min. Dalam keadaan dia punya keimanan. Beramal. Karena percaya kepada Allah. Apa balasannya? Allah sebutkan 2 balasan. Dunia pertama, kemudian kedua akhirat. Kata Allah, "Falanuhyiyannahu." Kami akan membuat kehidupannya hayatan thayyibah. Dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum. Ini di akhirat. Dan kami akan membalas mereka. Ajrahum. Balasan mereka bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Ini pernyataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Yang menciptakan seorang suami, demikian pula istrinya dan anaknya. Bahwa jika mereka beriman dan beramal di atas keimanan itu, maka Allah jamin kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Dan siapa yang Allah hidupkan dengan kehidupan yang baik, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk membuatnya tidak bahagia. Walaupun jin dan manusia berkumpul untuk membuatnya susah, tidak akan mungkin. Karena jin dan manusia semuanya adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang membuat kita senang, bukan diri kita yang mengusahakannya, tapi Allah yang membuat kita bahagia. Ini adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala hanya berikan kepada orang beriman. Bahwa kalau mereka beriman dan beramal soleh, maka keadaannya itu selalu baik. Susah ataupun senang yang menimpanya akan selalu baik. Makanya Nabi SAW takjub terhadap perkaranya orang beriman. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min." Sangat menakjubkan, sangat mengherankan perkaranya orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya itu semuanya baik. Permasalahannya dalam kehidupannya itu semua baik. In asobatuhu sarro syakaru. Apabila dia ditimpa oleh kebaikan, dia bersyukur. Sakana khairun lah. Maka itu kebaikan baginya. Wa in asobathu sobaro. Kalau dia ditimpa oleh keburukan, hal yang membuatnya tidak baik, tapi malah dia bersabar. Kata Nabi, fakana khairun lah. Maka itu adalah lebih baik lagi baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi. Hal itu tidak ada kecuali untuk orang beriman saja. Yang berimanlah yang keadaannya seperti itu. Masalahnya selalu baik. Inilah kebahagiaannya.
Apapun yang menimpanya, tidak pernah dia menyesali. Tidak pernah dia menyalahkan dirinya, istrinya, anaknya. Semuanya baik. Qadarullah. Ini ketetapan Allah. Itu adalah kebahagiaan baginya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebab kebahagiaan dan ini adalah merupakan sebab banyak di antara kita yang lalai darinya. Kita ingin bahagia tapi lalai dari sebab ini. Kita lebih sibuk kadang dengan HP kita dan dengan hal-hal yang lain. Tapi kita ingin bahagia. Kita ingin keluarga kita senang, hidup bahagia. Apa itu? Yaitu zikrullah. Selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Dan kalau hati kita senang, tenang, maka kita akan bahagia. Dengan berzikir kepada Allah, kita tidak akan susah. Bagaimana mungkin kita susah? Banyak sekali jaminan kebahagiaan dan kebaikan kalau kita mampu selalu mengingat Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan beberapa contoh. Kalau kita mampu berpegang dengannya dan ini termasuk zikir, maka kita akan bahagia. Misal, kalau kita mau tidur, kita baca ayat kursi. Maka kita tidak akan diganggu oleh syaitan sampai subuh. Berarti kita akan tidur enak. Ketika tidurnya nyenyak, kita akan bahagia ketika bangun. Kata Nabi SAW, Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi. Kalau kamu sudah mendatangi tempat tidurmu, baca ayat kursi. Kalau ini kamu baca, fa innaka lam yazal alaika minallahi hafid wala yaqrubaka syaitan hatta tusbih. Sesungguhnya kalau kamu membaca ini ayat kursi, maka akan terus kamu mendapatkan penjagaan dari Allah. Sampai subuh, syaitan tidak akan mendekatimu. Dijaga oleh Allah. Tidur kita tidak sadar. Dan akan tidur dengan nyenyak, dengan enak, dengan tenang. Ketika kita yakin bahwa Allah menjaga saya dalam tidur saya. Bagaimana kita tidak bahagia kalau seperti itu? Ditambah lagi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohkan, kalau kita bangun pagi, bangun subuh, kita sholat subuh, kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Siapa yang membaca ini? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang membahayakan bersama namanya sesuatu apapun di langit, demikian pula di bumi maupun di langit.
Dan dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang membaca ini? Kata Nabi, 3 marrat, 3 kali. Di subuh hari. Lam tusibhu faja'atu bala. Hatta yusbih. Dia baca di subuh hari, maka tidak akan, ya, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi. Tidak akan ditimpa oleh musibah yang tiba-tiba sampai sore. Kalau baca subuh. Tidak akan kena musibah yang secara mendadak. Demikian pula siapa yang mengatakannya di sore hari, maka tidak akan ditimpa oleh musibah sampai subuh. Gimana kita tidak tenang? Berarti hidup kita siang dan malam dijamin tidak akan ada yang menimpa kita. Ditambah lagi, ada juga yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asobahu hammun au gommun au sakomun au syiddatun. Siapa ditimpa oleh ham, gunda gulana, gom, kegelisahan, sakom, sakit, syiddah, atau kesusahan. Dia baca kalimat pendek saja. Allahu Rabbi la syarikalah. Dia baca ini. Datang kesedihan, dia zikir kepada Allah. Allahu Rabbi la syarikalah. Sakit, dia baca Allahu Rabbi la syarikalah. Gelisah, dia baca Allahu Rabbi la syarikalah. Kata Nabi, kusyifa dzalika anhu, maka akan dihilangkan hal itu darinya. Akan dihilangkan hal itu darinya. Kita sakit akan hilang. Sedih akan hilang. Kalau kita mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah. Makanya kita bisa melihat keluarga yang sengsara itu kalau keluarga yang lupa kepada Allah. Sebaliknya keluarga yang bahagia adalah keluarga yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Nabi SAW. Juga di antara sebab kebahagiaan di dalam keluarga adalah kita memiliki pasangan yang baik. Kita memiliki istri yang mendukung kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kita memiliki keluarga yang bisa berta'awun dengan kita dalam kebaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara termasuk hal yang membahagiakan. Kalau seorang dapat itu 4, maka dia akan bahagia. Apa yang pertama? Kata Nabi, al-mar'atus solehah. Kalau seorang punya istri yang solehah. Sebaliknya kalau seorang istri dia punya suami yang soleh. Maka itu sebab kebahagiaannya. Nabi SAW sudah tafsirkan apa itu perempuan istri yang soleha. Di hadis lain kata Nabi SAW menjelaskan
Bagaimana itu istri yang soleha, yang membuat kita bisa bahagia. Kata Nabi, taroha tu'jibuk. Kamu memandangnya senang, kamu melihatnya. Dia jaga penampilannya, dia berhias untuk suaminya. Sehingga kamu memandangnya, kamu suka. Itu perempuan itu. Watagibu ta'manuha ala nafsiha wa malik. Ketika kamu tidak ada, kamu percaya terhadapnya, atas dirinya, dan percaya juga atas harta yang kamu titipkan kepadanya. Itu istri yang soleha. Iya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang beliau katakan. Kita akan bahagia kalau kita punya pasangan yang soleha. Kata beliau juga yang kedua, wal maskanul wasi'. Punya tempat tinggal yang luas. Luas di sini juga Nabi telah tafsirkan di dalam hadisnya. Beliau sebutkan tempat tinggal yang luas itu adalah wasi'atan katsiratal al-marafiq. Luas maksudnya banyak yang tinggal di dalamnya. Banyak yang tinggal di dalamnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wal jaru soleh. Di antara sebab kebahagiaan yang ketiga kata Nabi adalah kita punya tetangga yang baik. Punya tetangga yang soleh. Iya. Yang keempat wal markabul hani. Punya kendaraan yang baik. Nabi sudah tafsirkan juga ini kendaraan yang baik. Dalam hadits beliau yang lain. Beliau katakan dalam hal tersebut kendaraan itu sari'atas sair tulhikuk bi ashabik, yang cepat jalannya, yang kamu bisa mengejar temanmu ketika berjalan sama-sama. Apapun jenisnya, tapi itu yang dikatakan oleh Nabi. Kalau misalnya keledai, bisa berjalan bersama keledai. Iya, itu yang disebutkan. Dan Nabi SAW telah ingatkan juga kita, ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dan perhiasan terbaiknya adalah perempuan soleh. Kalau kita mendapatkan perempuan yang soleh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memilih perempuan soleha ketika kita menikah. Jika kita belum menikah. Jika sudah, yang gak usah diganti. Perbaiki saja yang ada. Jangan sampai nanti pulang kayaknya saya harus cari ini. Enggak. Iya. Kata Nabi SAW menganjurkan kita untuk mencari yang punya agama. Unkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Demikian pula sebaliknya. Seorang laki-laki itu bisa dinikahi karena 4. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Fadfar bidatid din taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya.
maka pilihlah yang punya agama. Pilihlah yang punya agama, maka kamu akan bahagia. Itu yang dianjurkan. Jadi Nabi menjelaskan perkara yang membuat kita menikahi seorang perempuan itu 4. Dan belum menjelaskan kita memiliki yang punya agama. Itulah yang terbaik. Karena itu yang membuat kita bahagia. Makanya kata Nabi SAW di hadis yang lain, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquh, fazawwijuh." Kalau datang kepada kalian seorang yang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, nikahkan. Terima lamarannya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di hadis yang lain, juga Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud. Nikahi perempuan yang al-wadud, yang penyayang, yang bagus akhlaknya. Yang bagus akhlaknya. Ini semua anjuran. Karena sebab kita bahagia adalah kalau kita memiliki yang ini. Istri yang solehah. Yang mendorong kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak perlu melihat kepada penampilannya. Perlu juga. Perlu juga. Iya, karena kan secara manusiawi kita pasti menginginkan yang cantik. Iya. Yang punya keturunan yang bagus. Secara manusia. Dan itu tidak dilarang oleh syariat. Hanya saja, kalau kita pilih yang punya agama, itulah yang membuat kita bahagia. Di samping yang lain juga. Ketika datang seorang kepada Nabi SAW, dia katakan kepada Nabi SAW bahwa dia telah melamar seorang perempuan Ansoriah. Kata Nabi kepadanya, "An-nadharta ilaiha?" Kamu sudah lihat? Kan tidak diragukan orang Ansor agamanya. Sahabat kan? Iya. Sahabat. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi, kamu sudah lihat? Sudah nadhar? Dia bilang, lah. Enggak. Belum. Ya saya sudah lamar. Kata Nabi, fadhab. Pandur ilaiha. Pergi, kamu lihat dulu. Iya. Artinya, tidak dilarang orang melihat juga tentang yang dia mau nikahi. Iya. Dia lihat wajahnya dan dia lihat yang biasa nampak. Karena juga itu membuat dia bahagia nanti. Dia memandangnya. Iya. Lihat kepadanya. Fa inna fi ayunil ansor syai'. Sungguhnya dalam mata orang Ansor ada sesuatu. Maksudnya Nabi menganjurkan, lihat dulu. Ada sesuatu. Ini salah seorang dari sahabatnya. Bahkan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Beliau selalu melayani Nabi SAW. Beliau pernah melamar seorang perempuan. Nabi nasihatkan kepadanya, idhab fandur ilaiha. Fa innahu ahra ayyu'dama bainakuma. Pergi dulu, lihat. Nador dulu. Sesungguhnya itu akan membuat kalian nanti ya tetap
terikat bersama. Tetap bersama. Jadi tidak dinafikan yang lain. Hanya saja Nabi anjurkan, pilih yang punya agama. Pilih yang punya agama. Karena kesolehan itu mengalahkan segalanya. Iya. Kesolehan itu mengalahkan segalanya. Ini di antara sebab. Ini sebab ketiga. Sebab yang keempat. Keluarga itu akan bahagia kalau keluarga itu dibangun di atas cinta di antara keluarga. Seorang suami, dia cinta istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ayah dia cintai anaknya. Seorang anak dia cintai seorang tua, orang tuanya. Ini akan menjadikan keluarga itu bahagia. Karena ketika kita cinta terhadap keluarga kita, maka apapun yang dia lakukan, misalnya kalau ada kesalahan, sebagai tabiat manusia biasa, kita akan membawanya kepada hal yang baik. Bahkan kita tidak akan membencinya. Kita tidak akan membencinya. Ketika dia salah dalam misalnya akhlaknya kurang bagus. Oh, kita bawa. Alhamdulillah walaupun di situ kurang, tapi ada hal lain dia bagus. Sehingga tidak ada rasa benci. Ketika tidak ada rasa benci, maka yang ada adalah kebahagiaan. Makanya kata Nabi SAW, la yafruku mu'min mu'minah. In kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Seorang suami membenci istrinya. Kalau dia tidak suka akhlaknya, maka ada hal lain yang dia ridho darinya. Kalau ada akhlak yang tidak kita sukai, maka ada hal lain yang kita sukai darinya. Maka tidak ada kebahagiaan tanpa cinta. Tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada saling menyayangi. Tidak ada saling menyayangi. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergauli mereka, hiduplah bersama mereka dengan ma'ruf, dengan kehidupan yang baik. Kalau istri memerlukan bantuan kita, kita bantu. Kita bantu. Nabi kita Muhammad SAW, beliau membantu keluarganya. Padahal beliau adalah orang yang paling utama dan paling mulia. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu kerja keluarganya, istrinya. Membantu pekerjaan istrinya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita untuk berbuat baik kepada keluarga, dan belum menyatakan, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.
Ini kata Nabi SAW. Kita misalnya senang istri kita berhias untuk kita, berpenampilan baik di hadapan kita. Kita juga harus seperti itu. Kita juga harus berpenampilan baik di hadapan istri kita. Nabi SAW, beliau kalau masuk rumah, yang beliau lakukan dulu sebelum masuk, belum membersihkan mulutnya. Bersiwak. Belum bersiwak. Itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kan jangan sampai sebentar kita masuk, cium istri, ada bau yang tidak baik. Kan hal yang seperti itu kan sebab nufrah. Sebab istri kita tuh menjauh. Tidak cinta dengan kita. Tidak senang dengan kita. Akhirnya tidak bahagia dalam hidup. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya suka, senang untuk berhias untuk istriku. Sebagaimana saya suka, dia juga berhias untuk saya. Artinya berhias di sini ya beda antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai nanti istriku pakai gincu, pakai juga. Bukan maksudnya seperti itu. Ya semuanya di atas kadarnya. Kita senang suami istri kita harum, ya pasti istri kita juga senang seperti itu dari kita. Ini adalah hal yang mendatangkan kebahagiaan terhadap keluarga. Kita bangun keluarga kita di atas itu. Di atas cinta dan kasih sayang. Di atas cinta dan kasih sayang. Dan kita tidak kaku terhadap keluarga kita sendiri. Iya. Nabi SAW mencontohkan banyak hal yang bisa membuat keluarga kita itu bahagia. Misal, Nabi SAW pernah mengajak lomba lari, Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu itu Nabi SAW sudah berumur lebih dari 50 tahun. Karena Nabi kan beliau bersama dengan Aisyah saat Aisyah sudah berumur 9 tahun. Itu di Madinah, bukan di Mekah. Artinya beliau di Mekah kan beliau sampai umur 53. Kan beliau diangkat menjadi Nabi kan umur 40. Dan beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Berarti kan ini sudah 53. Di Madinah baru beliau bersama Aisyah. Berarti sudah 50 lebih umurnya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqani fasabaqtu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak saya berlomba lari dengannya. Maka saya pun mengalahkannya. Dengan itu istrinya ketawa. Aisyah radhiyallahu taala anha ketawa. Ini belum masukkan kebahagiaan di keluarganya. Padahal ini kalau mau ini Nabi umur sudah tua. Kita pernah nggak lomba lari? Ini di Mamuju ini ada pantainya banyak. Pernah nggak antum ajak istri antum lomba lari di pantai? Iya. Nah, itu harus kita lakukan. Karena paling sedikit mencontohi Nabi SAW. Lakukan lomba lari dengan anak. Iya, dengan istri. Jangan sampai saya sudah tua, malu saya imam masjid.
saya ustadz. Jangan begitu. Iya. Masa istri bercadar lari? Enggak, malah harus kita contohkan kepada orang. Bahkan ini di awal. Waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh beliau sendiri waktu itu, saya qabla an ahmil laham. Sebelum saya gemuk, saya kalahkan Nabi SAW. Setelah itu lama, setelah itu Nabi sudah lebih umurnya, dikatakan sudah 60-an. Di sebuah perjalanan dengan para sahabat. Perjalanan. Safar. Kata Nabi kepada para sahabat, taqaddamu. Silakan duluan. Kalian maju di depan duluan. Maka para sahabat duluan. Setelah itu kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, ta'alai. Usabik. Mari kita berlomba. Berlomba lari. Ini Nabi sudah berumur beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi memasukkan kebahagiaan kepada keluarga itu penting. Iya. Jadi beliau ajak lagi Aisyah untuk berlomba. Dan kata Aisyah, fasabaktu. Dibilang di kali pertama tadi, fasabaktumu. Saya mengalahkan Nabi. Di sini dia katakan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fasabaqani. Nabi pun mengalahkan saya. Fadhahika. Nabi ketawa. Nabi tertawa, menertawakan Aisyah yang kalah. Tadi Aisyah menertawakan beliau karena menang. Sekarang Nabi menertawakan istrinya. Dan beliau berkata, hadhihi bitilka ya Aisyah. Ini balasannya dulu. Jadi beliau masih ingat. Dulu kamu kalahkan saya, sekarang saya kalahkan. Ini sudah satu sama. Nah, ini beliau bawa keluarganya itu di atas kasih sayang seperti itu. Iya, jangan sampai di antara kita kalau di luar ketawa sama teman, tapi di istri tidak pernah senyum. Iya. Nah, ini membuat keluarga itu tidak bahagia. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Sebab kebahagiaan adalah kita bangun keluarga itu di atas cinta dan kasih sayang. Selalu memasukkan kebahagiaan pada keluarga. Kepada keluarga. Sudah masuk waktu? Udah lama? Bah, terlalu lama berarti ini. Kita cukupkan? Gimana biasanya? Adzan dulu atau biasa berlanjut? Oh sekalian. Baik. Kita tambah sedikit. Yang membuat keluarga kita bahagia disebutkan oleh para ulama kita adalah kalau keluarga itu kita bangun di atas ta'awun alal birri wat taqwa. Seorang istri tidak boleh mengatakan bahwa oh ini tugas suami. Demikian pula sebaliknya, bahwa seorang suami bilang, ah ini tugas kamu istri. Enggak. Kita harus bangun keluarga kita di atas ta'awun. Di atas saling tolong menolong dan membantu. Di secara umum saja, kaum muslimin secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala ajak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantulah di atas kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula Nabi SAW katakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Yang lainnya menguatkan yang lain, apalagi keluarga. Harus
Seorang suami menguatkan istrinya. Seorang istri sebaliknya dia menguatkan suaminya di atas kebaikan dan ketakwaan. Nabi SAW bahkan telah mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa iqada imra'atahu fasallat. Allah Subhanahu wa taala menyayangi, merahmati seorang lelaki. Dia bangun di malam hari, salat, kemudian dia bangunkan istrinya dan juga dia salat. Paling tidak salat subuh. Paling sedikit itu, kalau tidak salat malam, salat subuh. Kalau ada seorang istri bangun dengar adzan, dan biarkan suaminya tertidur, bangunkan. Demikian pula sebaliknya. Kalau seorang suami yang mendengar adzan, misalnya istrinya begadang karena ada anak misalnya, atau ada pekerjaan rumahnya dia selesaikan, sehingga dia tidur terlelap, dikasih bangun. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang lelaki. Allah menyayangi seorang lelaki. Qama minal lail, dia berdiri, bangun di malam hari. Pas sholat dia sholat, wa iqada imra'atah. Dia bangunkan istrinya. Pas sholat, maka dia pun juga sholat. Sebaliknya juga, rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang istri. Qamat minal lail, dia bangun malam. Pas sholat dia sholat. Wa iqadat zaujaha, pas sholat. Dia bangunkan suaminya. Ya sholat. Ini yang harus dilakukan. Sebagian kita, sebagian istri, dia tahu ini suaminya sibuk kerja, sehingga tidurnya subuh. Sholat subuh, tidak terbangun-bangun, dia sudah bangun, dia sholat. Suaminya dia biarkan tidur. Karena kasihan terhadap suaminya. Enggak. Kalau memang kita kasihan terhadap suami, kita akan bangunkan. Kan ini masalah ketaatan. Karena kalau seorang suami lalai dari taat kepada Allah, maka dia akan lalai dari pekerjaan yang lain. Dan kalau sebaliknya, maka pasti dia akan jaga yang lain. Nah, ini hal yang membahagiakan keluarga. Kalau saling membantu. Ya, saling mendorong dalam kebaikan. Dalam ketakwaan. Dalam ketakwaan. Bukan saling membongkar aib. Itu akan membuat kita sengsara. Sebagian orang, sebagian istri, naudzubillah. Apa yang dia lakukan di rumah dengan suaminya, ada masalah, status. Apalagi zaman kita sekarang ini. Tadinya hanya ditahu oleh suaminya, ya, atau anaknya dalam rumah, status. Akhirnya ditahu oleh orang di Arab. Jangan di Indo, di Arab tahu. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini orang paling buruk kalau seperti itu. Demikian pula suami. Kata Nabi SAW, inna min syarrin nas indallahi manzilatan. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat. Orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah. Ar-rajul, seorang suami. Yubdi ila mra'ati. Yutubdi ilai, dan istrinya juga melayaninya. Thumma yanshuru sirraha. Setelah itu dia ceritakan rahasianya. Dia sebarkan aibnya. Ini suami. Demikian pula kalau istri. Iya. Dia tidak saling menjaga di atas kebaikan. Malah saling menyebarkan aib. Ini orang paling buruk di sisi Allah. Dan kalau sudah buruk di sisi Allah, itu sangat bahaya. Itu sangat bahaya. Maka seorang harus membangun keluarganya di atas kebaikan. Tidak boleh dia bangun keluarganya
di atas dosa dan maksiat. Dia mendukung keluarganya di atas dosa dan maksiat. Tapi harus di atas ketakwaan. Dan seorang suami tidak perlu dia menghisap semua istrinya, maksudnya mempertanyakan semua perkara. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya. Tapi harus dibangun di atas persangkaan baik antara suami istri. Di antara suami istri. Supaya kebahagiaan itu tetap di atasnya. Kita sudah bilang tadi, kita sudah sebutkan hadis. Ya. Kalau ada yang kita tidak suka, maka ada hal lain yang kita suka. Dari istri kita. Demikian pula sebaliknya. Dan terakhir, keluarga itu akan bahagia kalau suami ataupun istri itu saling memenuhi hak masing-masing. Saling memenuhi hak masing-masing. Di samping selalu mengingatkan di atas kebaikan, juga selalu memenuhi hak masing-masing. Si suami memenuhi hak istrinya, si istri juga memenuhi hak suaminya. Ketika ini dilakukan, maka keluarga akan selalu berada dalam kebahagiaan. Tapi kapan ini kurang, maka keluarga itu tidak akan bahagia. Ketika hak dari suami, si istri tidak penuhi, maka ini akan menyebabkan keretakan dalam keluarga. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada hak dari istri, tapi suami tidak penuhi, ini juga sama. Maka yang paling baik adalah seorang yang selalu berusaha untuk memenuhi hak masing-masing. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Dan juga Nabi SAW bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya memerintahkan kalian kepada suatu perintah, lakukan perintah itu semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Ini kata Nabi SAW dan juga sebelumnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya untuk menyebutkan hak suami itu apa, hak istri itu apa, itu adalah panjang pembahasannya. Karena banyak dari hak suami yang harus dipatuhi dan penuhi oleh istri. Demikian pula sebaliknya. Pembicaraan kita adalah bukan terkait dengan hak suami istri, tapi pembicaraan kita di malam hari ini adalah tentang sebab keluarga itu bahagia. Itu di antara beberapa sebab dan masih banyak sebab yang lain lagi yang belum sempat kita sebutkan di pertemuan kita yang pendek ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan serta kebaikan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Kita cukupkan, semoga mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah apa yang kita lakukan di malam hari ini. Semua yang benar itu hanya dari Allah, dan yang salah serta kurangnya itu karena kekurangan kami. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.